bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang datang ke gereja, setiap orang yang suka mendengar khotbah, suka mendengar nasihat, wejangan nasihat yang disampaikan Bapak Pendeta, tetapi tidak melakukannya, maka Yesus memberikan gambaran orang yang suka mendengar firman Tuhan dengan tidak melakukannya, berbanding terbalik dengan orang yang suka mendengarkan firman Tuhan lalu kemudian melakukannya. Ada dua gambaran orang yang diberikan oleh Yesus. Maksud perkataanku ini adalah melakukan kehendak Bapa. Maka kalau kita membaca di Matius pasal 7 ayat 21, berbunyi bahwa tidak setiap orang yang datang kepadaku dengan berkata Tuhan, Tuhan, maka mereka akan selamat. Tidak, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, yang dikenal, mendengar dan juga tidak melakukan, suka mendengar, suka beribadah, suka berkhotbah, suka mendengarkan nasihat, tetapi tidak melakukannya, itu artinya kau adalah seorang penjahat. Yesus berkata, hanyalah engkau pembuat kejahatan, engkau hanya suka mendengar tetapi tidak melakukan. Engkau suka bermukadimah, engkau suka berkata-kata tentang nasihat firman tetapi tidak melakukan. Maka orang demikian digambarkan, dideskripsikan atau dianalogikan, disamakan dengan orang yang bodoh, mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, datang ke gereja tetapi tidak hidup di dalam Kristus, menyebut namanya Kristen, menyebut namanya anak Tuhan, menyebut namanya pengikut Kristus, tetapi kejahatan dan kejahatan yang selalu dilakukan. Maka bagaimana orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saudara yang hadir hari ini mungkin atau memang sedang mendengar firman, tetapi sepulang dari gereja tidak melakukan firman itu, maka kau sama seperti orang bodoh. Ya, coba kita membaca di ayat yang ke-24 tadi. Coba silakan Ibu Gembala. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, maka fondasinya kuat. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang membangun rumah di atas fondasi menggunakan fondasi yang kuat. Maka ketika ada badai, ketika ada banjir bandang, ketika ada musibah bencana alam, maka tetaplah kokoh keberadaan rumah yang sedang dibangun. Itu mengartikan bahwa orang-orang percaya kalau tidak didasari dengan fondasi yang kuat, siapakah fondasi itu? Adalah Kristus. Kalau kita tidak berfondasikan atas Kristus, maka betapa rapuhnya kehidupan kita, sehingga setiap datang masalah, setiap datang banjir, setiap datang apapun, juga bangunan yang sedang kita bangun akan menjadi rusak. Seseorang sedang membangun lalu fondasinya batu, itu kuat, maka itu bicara kita sedang membangun rumah batinia kita. Kalau kita sedang membangun dan hari ini sampai Tuhan memanggil, sampai Tuhan berkata kepada setiap kita, pulanglah anakku, aku telah menunggumu, maka di sana kita terus menerus sebelum pemanggilan itu terjadi, kita berusaha dan terus berjuang membangun rumah batinia kita berdasarkan atas fondasi Kristus. Kalau kita tidak membangun rumah batinia kita tidak dengan batu, tidak dengan Kristus, maka banyak persoalan yang datang dari manapun itu akan membuat rusaknya fondasi, rusaknya rumah batinia kita. Untuk itu saudara, pesan yang disampaikan oleh Yesus, sukalah mendengar firman Tuhan dan lakukanlah.
Kalau saudara suka dengar firman Tuhan, apalagi pendeta suka menyampaikan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, maka kita adalah manusia terjahat, tersadis yang ada di dalam gereja. Suka beribadah, melakukan upacara pertemuan ibadah tetapi tidak suka melakukan kehendak Bapa, maka kita adalah manusia paling jahat. Kita adalah manusia terjahat dan terkejam yang ditemukan di dalam gereja. Suka melayani, duduk di depan lalu mengambil pelayanan mimbar, pelayanan apapun itu di dalam gereja, tetapi lucu dan miris, dan ini menjadi sebuah ironi di mana kita adalah seperti seorang penjahat dan kitalah penjahatnya itu. Jadi jangan terlalu senang kita datang ke gereja, jangan-jangan kita senang tetapi tidak melakukan firman Tuhan, kita adalah seorang penjahat. Mari kita bertobat. Haleluya. Ya, silakan Ibu Gembala. Yakobus pasal 4 ayat ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, dan dia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu, jika Bapak Ibu tahu karena apa? Mendengar. Kalau saudara tidak mendengar, maka tidak akan pernah menjadi tahu. Alkitab mencatat orang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, jemaat yang tahu bagaimana harus berbuat baik, pendeta yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Maka inilah kejahatan orang Kristen yang sering ditemukan di dalam gereja. Tahu kebenaran, tidak melakukan, maka kaulah penjahat itu. Tahu kebenaran, tidak melakukan, maka akulah penjahat itu. Nah, kalau kita bicara penjahat, bukan saja mereka yang membunuh, memberontak, berpengkhianat, melakukan rasis-rasis yang brutal, atau kejahatan-kejahatan lainnya yang tentu sudah diatur oleh undang-undang kita, namanya tindak pidana. Tetapi di dalam kerohanian sering ditemukan kita masih terjebak dalam bungkusan rohani, tetapi di dalamnya penuh dengan kekejian. Tahu kebenaran tetapi tidak melakukan, akulah penjahatnya itu. Tahu kebenaran tetapi tidak melakukan, kaulah penjahatnya itu. Maka jangan terlalu senang saudara Bapak Ibu kita datang ke gereja tetapi tidak melakukan firman Tuhan, senang melakukan ritual tetapi tidak melakukan titah, tidak melakukan kehendak Bapa, kaulah penjahatnya itu. Maka mari kita bertobat, kita berpikir bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan, bagaimana untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah menjadi pergumulan kita, itu menjadi pertarungan kita, bagaimana menaklukkan diri dan hidup di dalam ketetapannya. Haleluya.